tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang syarat bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. Menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan Dader sebagai pelaku. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana menentukan siapa yang disebut sebagai Ols Dader. Pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku plegen, menyuruh lakukan dun plegen, turut serta melakukan mede plegen, dan yang membujuk, menggerakkan wetlogen. Menimbang bahwa mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan deal naming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan mede plegen, sedangkan dalam turut serta melakukan mede plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Freddy Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal, saksi Putri Candrawati serta terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya.